Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Tunada dengan MPM 2010 30 10 29 akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam analisis wacana kritis. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Ketika membahas tentang pendekatan analisis wacana kritis, tentu yang pertama yang akan kita pikirkan adalah wacana terlebih dahulu. Jadi, wacana itu apa? Wacana adalah bahasa yang bermakna yang dapat berbentuk lisan, tulisan, dan juga simbol. Nah, kemudian wujud dari bentuk-bentuk wacana tadi itu seperti apa? Yang pertama, bentuk teks. Bentuk teks dalam wacana bisa berwujud seperti pengumuman, karangan, makalah, skripsi, dan sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua adalah ucapan. Wujud dari bentuk ucapan dalam wacana bisa berupa percakapan, dialog, dan juga tanya jawab. Bentuk yang ketiga yaitu lakon yang bisa berwujud drama, sinetron, puisi, atraksi, dan lain sebagainya. Bentuk yang keempat yaitu artefak bisa berupa alat-alat batu, logam, puing, dan sebagainya. Nah, wacana-wacana tersebut dapat dibuat atau dapat dianalisis atau dikritisi oleh orang lain yang biasa disebut analisis wacana kritis. Kemudian kita akan masuk pada analisis wacana kritis. Jadi, apa sih analisis wacana kritis itu? Analisis wacana kritis merupakan telaah yang dilakukan seseorang untuk mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan tersebut. Jadi, yang dianalisis dalam wacana kritis itu tidak hanya menggambarkan unsur bahasa saja, melainkan juga mengkaitkannya dengan konteks. Nah, konteks itu apa? Konteks di sini yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Jadi, sekali lagi, analisis wacana kritis itu merupakan telaah yang dilakukan seseorang untuk mengaji lebih dalam maknanya. Makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara wacana tersebut. Jadi, bukan hanya menganalisis tentang bahasanya saja. Kemudian, dasar teoritis analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Oleh karena itu, faktor histori sosial dan ideologi adalah sumber utama dalam kerangka kerja analisis wacana kritis. Kemudian, kita akan masuk ke bagian karakteristik analisis wacana kritis. Karakteristik analisis wacana kritis ada 5, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Karakteristik penting dari analisis wacana kritis menurut Van Dijk berupa tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi. Yang pertama adalah tindakan. Karakter utama dalam analisis wacana kritis yaitu wacana sebagai sebuah tindakan. Artinya, saat berwacana, seseorang akan mengungkapkan maksudnya itu lewat bahasa dengan tujuan untuk memberitahukan, memerintah, mempengaruhi, membujuk, bahkan bisa juga untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dari si yang berwacana tersebut. Contohnya adalah misal, dosen menegur mahasiswanya agar menaati peraturan dan menaati peraturan yang ada. Nah, pesan yang disampaikan dilakukan secara dua arah, yaitu si penerima pesan dan pembawa pesan sama-sama memposisikan dirinya menjadi pembawa pesan. Analisis wacana kritis memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama yaitu memiliki tujuan untuk memberitahukan, memerintahkan, mempengaruhi, membujuk,
mengikuti apa yang menjadi keinginan yang berwacana. Kemudian, konsekuensi yang kedua adalah wacana adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar, terencana, dan tertib. Jadi yang dilakukan itu tidak mungkin dalam keadaan tidak sadar atau di luar kontrol. Kemudian kita akan membahas tentang konteks. Analisis wacana kritis selalu mempelajari bahasa atau teks itu sendiri dengan unsur di luar bahasa atau konteks yang harus dipelajari. Jadi maksudnya adalah analisis wacana kritis itu selain mempelajari bahasa atau teks itu sendiri, analisis wacana kritis juga mempelajari konteks. Konteks yang dipelajari merupakan situasi dan hal yang berada di luar teks. Seperti misalnya adalah partisipan dalam bahasa, situasi saat teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Erianto pernah menjelaskan bahwa konteks terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, posisi, pembicara dan pendengar, atau lingkungan fisik. Kemudian yang kedua adalah setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara. Dengan demikian, para linguis dapat menjelaskan makna yang tersirat dari percakapan yang tersurat tersebut. Bahasan yang ketiga adalah historis. Selain aspek tindakan dan konteks, ada juga aspek historis yang perlu diperhitungkan karena wacana tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan aspek historis ini. Analisis wacana kritis bukan hanya sekedar mengetahui suatu alasan kenapa wacana tersebut dibuat, melainkan juga banyak hal lain yang ingin diketahui, yaitu tentang apa, mengapa, di mana, dan bila mana wacana tersebut dibuat. Nah, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan aspek historis ini. Teks dapat dipahami apabila kita dapat memberikan aspek historis apa, mengapa, di mana, dan bila mana teks tersebut dibuat. Misalnya, di era Orde atau waktu perang, merebut kemerdekaan, dan sebagainya. Itu merupakan aspek historis yang perlu atau penting untuk menganalisis wacana kritis. Kemudian yang keempat adalah aspek kekuasaan. Aspek kekuasaan tidak kalah penting untuk membedakan antara analisis wacana dan juga analisis wacana kritis. Erianto pernah mengatakan bahwa wacana yang dibuat dalam bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya tidak terwujud dengan begitu saja secara natural, tetapi hal itu wujud dari sebuah kekuasaan, pertarungan kekuasaan, dan aspek kekuasaan. Aspek kekuasaan ini merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Wacana memandang aspek kekuasaan sebagai suatu kontrol kekuasaan yang berhubungan dengan kelompok dominan, di mana kelompok dominan selalu menguasai kelompok yang lemah. Hal ini mengisyaratkan siapa sajakah yang diperkenankan untuk berbicara dan siapa yang harus mendengar dan mengiyakan. Kemudian aspek yang terakhir adalah ideologi. Dalam analisis wacana kritis, aspek ideologi ini merupakan kajian utama, di mana bahwa tulisan, ujaran, dan lainnya itu merupakan wujud dari ideologi tertentu. Nah, ideologi itu dibentuk oleh kelompok dominan yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompok tersebut. Artinya, kelompok dominan mempengaruhi dan menginformasikan ke khalayak umum. Misalnya dalam wacana argumentasi, dapat dipastikan bahwa teks yang ada merupakan pencerminan dari ideologi seseorang, apakah ideologi orang tersebut kapitalisme, antikapitalisme, individualisme, sosialisme, atau sebagainya. Kemudian kita akan masuk pada inti, yaitu pendekatan utama dalam analisis wacana kritis.
Yang pertama adalah analisis wacana kritis Norman Fairlow atau Dialectical Rational Approach atau DRA. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Norman Fairlow ini berbicara bahwa kegiatan berwacana itu sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan adanya hubungan yang berkaitan antara praktik sosial dan proses membentuk wacana. Untuk itu, harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana. Wacana juga dapat mengubah atau membentuk pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial. Dengan demikian, pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Fairlow disebut dengan pendekatan relasional dialektikal, atau biasa disebut dengan pendekatan perubahan sosial. Yang kedua yaitu analisis wacana kritis Theo van Leeuwen, Social Actors Approach atau SEA. Theo van Leeuwen memperkenalkan pendekatan analisis wacana kritis ini untuk menjelaskan bagaimana sebuah kelompok dimunculkan atau disembunyikan. Bagaimana suatu kelompok yang mendominasi lebih memegang kendali dan kelompok yang posisinya rendah digambarkan sebagai orang yang tidak baik. Proses eksklusi dan inklusi juga sangat berperan, di mana proses inklusi adalah proses yang menjelaskan bahwa dalam wacana adalah kelompok atau aktor yang tidak ditampilkan dalam pemberitaan. Proses penghilangan dalam utama ini juga mengubah pikiran masyarakat akan suatu kejadian dan melegalkan posisi pemahaman tertentu. Proses inklusi yaitu proses memasukkan seseorang atau kelompok tertentu ke dalam wacana. Ini merupakan kebalikan dari proses eksklusi. Proses eksklusi dan inklusi adalah cara untuk menampilkan aktor sosial di dalam wacana dengan memanfaatkan permainan kata atau diksi, kalimat, gaya bahasa, dan cara bercerita tertentu untuk menampilkan aktor sosial yang diinginkan ke dalam sebuah wacana. Yang ketiga adalah analisis wacana kritis Toon A. van Dijk. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Van Dijk ini dikenal dengan sebutan pendekatan kognitif sosial. Pendekatan analisis wacana kritis ini bukan hanya didasarkan pada analisis teks, melainkan juga harus dilihat bagaimana teks tersebut dapat diproduksi, sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa dapat diperoleh teks seperti itu. Dimensi kognisi sosial menganalisis proses memperoleh teks berita yang melibatkan kognisi individu dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa cara memandang seseorang terhadap suatu yang ditulisnya dalam wacana akan menentukan ciri khas dan kerangka wacana yang ditulis. Kemudian selanjutnya adalah analisis wacana kritis Sarah Mills. Analisis wacana kritis Ruth Wodak. Discourse Historical Approaches atau DHA. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Wodak ini dikutip oleh Fauzan 2014, yaitu untuk melakukan analisis pada sebuah wacana dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana. Faktor historis ini dapat dilihat dari tadi historis yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang apa, di mana, kapan, dan bagaimana kejadian atau wacana tersebut saat dibuat. Kemudian analisis wacana kritis Sarah Mills.
pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana. Selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik, dan para perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk mencoba diri. Nah, pendekatan wacana ini sering disebut sebagai pendekatan analisis wacana perspektif feminis atau feminis stylist. Sarah Mills mengembangkan pendekatan ini untuk mengamati seperti apa tampilan pelaku dalam wacana. Maksudnya adalah siapa yang akan menjadi subjek pencitraan dan siapa yang akan menjadi objek pencitraan. Dengan demikian, akan didapat seperti apa pembaca dan penulis diperlakukan dan bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam wacana. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis wacana kritis yang berkaitan dengan pendekatan apa saja yang digunakan dalam analisis wacana kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.